Masa kejayaan peradaban Indonesia. Era atau masa kejayaan peradaban Indonesia ternyata dibagi menjadi 3 zaman. Pertama, masa Wangsa Keling. Wangsa itu artinya bangsa, sedangkan Keling artinya kuat. Jadi Wangsa Keling itu artinya bangsa yang kuat, yang dulu menjajah sampai ke Kamboja, Vietnam, Thailand, Burma, Sri Lanka, India, hingga ke Madagaskar. Rajanya yang terkenal saat itu bernama Sailendra. Bahasa yang digunakan menggunakan huruf Pallawa yang modelnya menyerupai huruf Mesir kuno. Ada kesamaan yang menyolok antara huruf Pallawa dan Mesir kuno. Pusat pemerintahannya saat itu terletak di sekitar daerah Yogyakarta hingga ke wilayah Dieng. Makanya di Israel sendiri ada kabar bahwa mereka menyebut keturunan Moria, yaitu tiada lain adalah Gunung Muria yang ada di daerah Dieng. Sedangkan Dieng itu sendiri artinya penguasa. Dari kata Dieng berubah nama menjadi Dahyang, yang berarti Dahyang atau penguasa. Setelah itu, Wangsa Keling hilang beberapa abad lamanya yang ditengarai dengan munculnya situs Dieng maupun bangunan Candi Borobudur. Habisnya masa Wangsa Keling ini ditandai dengan bangunan Baka atau Baki yang artinya kuburan atau yang berakhir ditengarai dengan munculnya Candi Boko. Yang kedua, masa Medang Kamulyan. Medang artinya kemajuan dan Kamulyan artinya kemuliaan, kejayaan. Jadi, zaman Medang Kamulyan artinya zaman atau era kemajuan, terutama di bidang keagamaan, di mana agama lebih dititik beratkan dalam sistem pendidikan terpadu, mulai dari tingkat kecil hingga lingkup besar. Istilahnya sekolah di agama. Dulu belum dikenal sekolah modern seperti zaman sekarang ini. Rajanya yang terkenal adalah Ratu Boko, yang merupakan cikal bakal munculnya huruf-huruf Sangsekerta yang dikenal pertama kali oleh Aji Saka. Kemudian huruf-huruf tadi bergeser menjadi bahasa Sangsekerta. Jadi Sangsekerta itu asli, murni, berasal dari Indonesia, bukan berasal dari India. Di India tidak ada kata-kata sang. Lebih dekat lagi ke Cina, ada contoh. Misal Chiang Kai-shek dibaca sang. Sang itu bahasa kita, bahasa Saka. Sedangkan Aji Saka sendiri merupakan gabungan dari kata Aji dan Saka. Aji artinya sesuatu yang dihormati, dan Saka itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya tiang atau caga atau penyangga. Dan kalau bergeser ke Cina menjadi Tian atau Tuhan. Jadi Aji Saka artinya sesuatu yang dihormati karena Tuhan, atau segala sesuatunya mengacu pada Tuhannya yang sangat dihormatinya. Huruf-huruf yang dipakai adalah Sangsekerta, di mana kereta itu artinya 4. Dari kata Wangsa lalu bergeser menjadi Sang. Jadi Sangsekerta itu maksudnya adalah 4 bangsa yang meliputi bangsa Cina seperti Cina sendiri, Vietnam, Laos, Kamboja, dan semuanya terkenal dengan bangsa Chin. Burma hingga Thailand terkenal dengan bangsa Thai. Madagaskar, Sri Lanka, India, dan seterusnya. Hingga Mesir terkenal dengan sebutan bangsa Afrika. Jawa, Sumatera, Papua, hingga Kepulauan Polinesia dan Hawaii terkenal dengan sebutan Bani Jawa. Dari keterangan di atas, maka dijelaskan bahwa Sangsekerta sangat kuat pengaruhnya di wilayah Sri Lanka maupun India hingga saat ini. Dari keempat bangsa itulah, jika digabungkan menjadi satu, menjadi istilah Nusantara atau Nuswantoro. Nusa artinya pulau, dan antara artinya jarak. Maknanya adalah bangsa yang hidup di banyak pulau-pulau yang tersebar, mulai dari Kepulauan Polinesia Timur hingga wilayah Madagaskar maupun Afrika. Ketiga, masa Kahuripan. Di masa Medang Kamulyan, lalu bergeser menuju era bangsa Kahuripan. Kahuripan itu artinya kehidupan, yang ditengarai dengan rajanya yang terkenal yaitu Hayam Wuruk.
Brawijaya III, yang juga disebut-sebut atau terkenal dengan sebutan Jumandil Kubro, dalam makamnya di Troyolo, Trowulan, Mojokerto. Maksud dari kata Jumandil adalah Jum'ah atau Jumat, yang artinya berkumpul, bersatu, dan Kubro yang artinya besar. Jadi Jumandil Kubro terisyaratnya adalah berkumpulnya sesuatu yang besar, atau dalam istilah bahasa Sanskerta disebut Sumpah Palapa. Dengan Sumpah Palapa, Raja Hayam Wuruk sanggup menyatukan kembali kerajaannya yang dulu sempat jaya di masa Medang Kamulyang menjadi kenyataan di eranya. Menyatukan kembali Nuswantoro ini yang dulunya tercerai-berai menjadi beberapa kerajaan atau wilayah kecil. Dan patihnya yang terkenal saat itu adalah Patih Gajah Mada, dan batu sumpah palapanya yang berlafazkan La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita melihat antara masa yang satu dengan yang lainnya akan kelihatan perbedaannya. Masa Wangsa Sailendra lebih dititik beratkan pada faktor individu dalam olah penyatuan jiwa dengan Tuhannya. Makanya dalam masa ini lebih condong atau setara dengan pengajaran ala Nabi Musa. Masa Wedang Kamulyan, agama sudah dijabarkan atau disebarluaskan ke 4 bangsa besar di dunia. Makanya makna Wedang Kamulyan berarti era atau masa keemasan, kemajuan.